Halo semuanya, kembali lagi di Movie Storyline. Kali ini saya mau ceritain film yang dirilis di tahun 2014 yang judulnya Saint Vincent. Silakan istirahat sambil nonton alur cerita film inspirasi kali ini. Semoga menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Vincent McKenna. Dia adalah pria yang hidup dalam kesendirian dan terbiasa dengan kebiasaan buruknya yang suka mencuri buah di pasar, buang sampah sembarangan, hidup gak ada aturan, bahkan mohon maaf, dia juga sering make PSK yang bernama Daka tapi juga jarang membayar. Untungnya, Daka udah seperti teman sendiri bagi Vincent. Suatu hari, dia mengurus pinjamannya di bank, tapi karena rumahnya udah gak layak untuk jadi pinjaman, dia pun ditolak. Dia terpaksa pergi dengan kesal. Vincent kemudian pergi ke teller untuk menutup akunnya dan mengambil uang yang tersisa. Namun saldonya malah minus, sehingga dia disuruh mengembalikan saldonya ke nol supaya bisa menutup akunnya. Karena stres, seperti biasa dia menghabiskan waktunya di sebuah bar untuk mabuk-mabukan. Ketika pulang dengan mabuk, dia bahkan merusak pagar rumahnya dan juga kotak suratnya sendiri. Di dalam rumahnya, dia juga masih ingin lanjut minum alkohol, tapi karena terlalu mabuk, dia gagal memecahkan es batu dan terpeleset hingga jatuh pingsan. Keesokan paginya, dia terbangun karena mendengarkan ribut-ribut di luar rumahnya. Ternyata, ada mobil pengangkut barang yang gak sengaja menabrak dahan pohonnya hingga dahan itu menimpa mobilnya. Mobil jasa pindahan itu disewa oleh seorang perempuan bernama Maggie. Karena kekecauan itu, Maggie pun berniat untuk bertanggung jawab. Tapi karena tahu Maggie gak akan mampu mengganti kerusakan mobilnya, jadi Vincent akan menuntut perusahaan jasa pengangkut itu. Maggie datang bersama anak laki-lakinya yang bernama Oliver. Maggie pindah dengan Oliver ke sini karena setelah ditinggal suaminya, mereka memutuskan untuk membuka lembaran baru. Keesokan paginya, mereka pun menjalankan kegiatan masing-masing. Maggie mengantarkan Oliver ke halte bis. Maggie nggak bisa antar jemput Oliver di hari pertamanya bekerja, sehingga Oliver dipaksa mandiri untuk pergi ke sekolah sendirian dengan menggunakan bis umum. Singkatnya, Oliver pun sampai di sekolah barunya. Di sana dia mendapatkan seorang wali kelas bernama Gerati, dan di hari itu Oliver memulai hari pertamanya di sekolah. Oliver bisa dibilang punya fisik yang lemah. Dia nggak bisa mengikuti pelajaran olahraga, dan karena hal itu dia pun mendapatkan bully dari teman-temannya. Bahkan seragamnya diambil, hingga dia pun terpaksa pulang dengan mengenakan pakaian olahraga dan jadi bahan tertawaan teman-temannya. Sementara itu, Vincent mengundi nasibnya untuk ikut berjudi di pacuan kuda. Namun kuda jagoannya kalah. Uang gak didapat, dia malah ditagih oleh temannya yang bernama Zuko karena Vincent ada hutang uang padanya. Masalahnya, Vincent berhutang pada Zuko lewat rentenir, sehingga jika Vincent gak membayar dalam waktu yang udah ditentukan, dia akan mendapatkan masalah. Karena HP-nya ada di dalam seragam, jadi Oliver pun gak bisa membuka Google Maps untuk pulang. Tapi untungnya dia berhasil ingat rutenya dan berhasil sampai ke rumah. Sialnya, kunci rumah juga ada di seragamnya yang hilang. Oliver pun jadi gak bisa masuk ke dalam rumah. Di waktu yang sama, Vincent baru sampai di rumahnya. Sir? Take me, God. Don't play with me. Oliver pun mencoba untuk meminjam telepon rumahnya Vincent untuk menghubungi Maggie ibunya. Dengan terpaksa, Vincent pun mempersilahkannya. Tapi sayang, Maggie nggak bisa dihubungi, sehingga Oliver pun menunggu di rumah Vincent untuk menunggu panggilan balik dari Maggie. Gak lama setelahnya, Maggie yang lagi bekerja pun menelpon balik. Maggie meminta tolong pada Vincent untuk menjaga Oliver selagi dia bekerja. Tapi Vincent bukanlah seorang yang dermawan. Dia meminta bayaran per jam untuk itu, dan Maggie pun terpaksa setuju untuk membayar Vincent $12 per jam. Oliver pun menghabiskan waktu dengan menonton film komedi di TV. Vincent sempat kebingungan akan dikasih makan apa anak orang di rumahnya ini, sehingga dia pun mengeluarkan persediaan makanan ringan yang ada untuk Oliver makan. 3 jam berlalu, Maggie pun pulang. Vincent kemudian menagih uang pada Maggie sebelum mengeluarkan Oliver dari rumahnya. Vincent juga menurunkan harga per jamnya menjadi $11, asalkan Maggie yang menyediakan snack untuk Oliver. Maggie pun bertanya pada Oliver tentang sosok Vincent. Bagi Oliver, Vincent adalah orang yang keren dengan caranya sendiri. Oliver gak keberatan dijaga oleh pria tua seperti Vincent karena rumah mereka juga bersebelahan. Maggie pun terpaksa melakukannya karena dia harus bekerja untuk membiayai hidup
dan biaya sekolah Oliver yang mahal. Suatu hari di sela-sela bekerja, Maggie pun izin sebentar untuk menjemput Oliver di sekolah. Tapi dia pun diberitahu bahwa kebijakan rumah sakit melarang perawat untuk meninggalkan rumah sakit di jam kerja. Jadi Maggie pun menelpon Vincent dan meminta tolong untuk menjemput Oliver di sekolah. Vincent melarang Oliver banyak tanya kemana mereka akan pergi. Vincent juga ingin Oliver menelpon ibunya dan memberitahu kalau Vincent udah menjemputnya. Oliver kemudian pergi ke telepon umum selagi Vincent mengambil laundrynya. Di saat yang sama, kebetulan Oliver malah bertemu dengan teman-teman sekolahnya yang bernama Robert, anak yang suka membulinya di sekolah. Oliver pun dibully dan dihajar karena udah melaporkan Robert ke guru terkait seragam Oliver yang disembunyikannya kemarin. Melihat perkelahian udah terlalu jauh, Vincent pun turun tangan. Untungnya Vincent mengenali Robert dan orang tuanya hingga dia mengancam akan melaporkan ke orang tua mereka. Vincent juga menghancurkan skateboard Robert dan menyuruhnya untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, Vincent menyuruh Oliver untuk belajar membela dirinya dengan kuat, bukan malah menampar kayak cewek. Tubuh kecil bukanlah patokan, tapi semuanya tergantung pikiran, kata Vincent. Setelahnya, Vincent pun mengajak Oliver pergi ke sebuah institusi untuk merawat orang yang demensia. Di sana Vincent berakting sebagai dokter untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Sandy. Dia adalah istrinya Vincent yang udah gak bisa mengingat apa-apa lagi. Vincent pun mencoba berbicara pada istrinya itu dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Setelahnya, seorang perawat bernama Anna mengatakan bahwa dia bisa mencuci pakaian Sandy di sana, tapi Vincent mau mencucinya sendiri. Sudah 8 tahun, Vincent melakukan hal itu. Sehabis dari sana, Vincent mengajari Oliver untuk bela diri. Karena lemahnya otot Oliver, jadi Vincent mengajarinya gerakan untuk menyerang hidung lawannya dengan satu gerakan. Ketika pulang bekerja, Maggie dihampiri oleh seseorang dari pengadilan. Ternyata itu adalah surat panggilan ke persidangan karena David, mantan suaminya, berencana menginginkan hak asuh Oliver juga. Maggie pun sedih karenanya. Vincent sampai bertanya kenapa Maggie menangis. Reaksi Vincent pun berhasil membuat Maggie terhibur untuk sesaat. My ex wants custody. There goes my job security. Thanks, you asshole. Di lain waktu, Vincent menemani Daka untuk USG karena dia lagi hamil. Vincent membantu Daka dengan berpura-pura sebagai suaminya supaya pembayaran pemeriksaan itu jadi murah. Selain itu, karena Vincent berhutang pada Daka, Vincent juga harus membayar uang pemeriksaan. Ketika di sekolah, di pelajaran olahraga, Vincent tengah bertanding lempar bola melawan Robert. Bisa ditebak, Vincent kalah dalam pertandingan itu. Bahkan Robert sengaja melemparkan bola ke mukanya Oliver hingga hidungnya berdarah. Oliver pun marah dan membalas Robert dengan jurus yang diajari oleh Vincent. Robert pun pingsan. Setelah pulang sekolah, Oliver memberitahu Vincent gimana dia berhasil menghajar Robert di sekolah. Daka heran dengan Vincent yang mengajari anak kecil seperti Oliver berkelahi. Ketika Daka pergi, Oliver bertanya tentang sosok Daka. Alih-alih bilang kalau Daka itu adalah PSK, Vincent memilih mengatakan bahwa Daka adalah wanita malam yang mana Oliver gak akan tahu maksudnya. Di waktu yang lain, Vincent mengajak Oliver ke pacuan kuda. Vincent mengajari Oliver cara menghitung peluang untuk memperbesar kemungkinan menang dalam pacuan itu. Peluang besar menentukan peluang menang. Oliver pun kemudian iseng-iseng bertaruh dengan memilih kuda jagoannya bermodalkan uang jajannya. Begitu juga dengan Vincent. Singkatnya, ketika pacuan dimulai, di tengah-tengah pertandingan, kuda mereka berdua pun menang. Uang yang mereka dapat pun gak sedikit. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu untuk menghindari Zuko yang bisa menagih hutangnya pada Vincent. Dengan uang itu, Vincent menabungkan uangnya dan juga menyelesaikan akunnya yang kemarin minus supaya bisa kembali ke nol sehingga bisa ditutup. Kemudian, mereka berdua menghabiskan uang yang tersisa untuk bersenang-senang, membeli makanan, bermain game, dan makan di sebuah bar di mana tempat itu nggak pantas untuk anak kecil seperti Oliver. Di waktu yang sama, selesai jam bekerja, Maggie mendapatkan pesan suara dari sekolahnya Oliver dan mengatakan tentang kejadian perkelahian di mana Oliver memukul Robert hingga berdarah. Ketika itu, karena mabuk, mereka berdua pun pulang dengan taksi. Maggie pun marah karena Vincent membawa Oliver kemana-mana tanpa persetujuan dirinya.
Vincent dan Maggie pun berdebat karena Maggie nggak dikasih tahu kalau Oliver berkelahi di sekolah. Vincent pun menyindir Maggie karena Maggie jarang di rumah. Maggie membalas dengan mengatakan bahwa Vincent nggak mau memikirkan orang lain selain dirinya sendiri. Padahal Maggie nggak tahu apa-apa tentang sosok Vincent. Suatu hari, Maggie pun bertemu dengan kepala sekolah dan Gerati membahas masalah Oliver. Maggie terpaksa membahas masalah rumah tangganya, di mana David sering berselingkuh hingga mereka bercerai. Bahkan David sekarang ini mau menginginkan hak asuh, hingga kepala sekolah dan Gerati pun berempati dan paham dengan apa yang terjadi pada Oliver. Sementara itu, Oliver dan Robert dihukum membersihkan toilet bersama-sama. Ternyata mereka punya kesamaan, yaitu sama-sama ditinggal ayah mereka sewaktu mereka kecil. Gak disangka, karena hukuman ini membuat mereka berdua jadi lebih bisa berteman, dan Robert akhirnya mengembalikan dompet, HP dan kunci rumah milik Oliver yang dia ambil kemarin. Suatu hari, Vincent disuruh datang ke institusi tempat istrinya dirawat. Oleh seorang petugas bernama Shirley, Vincent dikabari kalau Vincent udah mencapai tenggat waktu untuk membayar administrasi. Jika tidak, maka terpaksa Sandy istrinya akan dipindahkan ke fasilitas lain yang jauh lebih terjangkau. Shirley meminta minggu depan Vincent harus membayar uang untuk full servisnya ditambah 3 bulan uang muka. Tentu aja Vincent gak punya uang sebanyak itu saat ini. Sepulang dari sana, dia memberikan Anna uang tips karena udah membantu Sandy. Ketika Anna mengambil pakaian kotornya Sandy, Vincent pun kemudian mencuri obat-obatan yang ada di sana karena dia perlu uang. Dengan bantuan Daka, dia pun menjual obat itu di suatu tempat dan mendapatkan uang yang gak banyak, hanya $100. Karena butuh uang lebih, Vincent kemudian mengambil seluruh uang hasil taruhan kemarin yang dia tabung di bank. Uang sebesar $2.700 itu memang banyak, tapi dia masih kurang jika harus membayar full service untuk biaya perawatan Sandy. Vincent kemudian memutuskan untuk menaruhkan seluruh uangnya di pacuan kuda. Dia memilih 3 kuda jagoannya, dan sayangnya gak ada satupun yang menang pada hari itu. Vincent langsung kehilangan $2.700 dalam 1 hari. Cobaan belum selesai. Ketika dia sampai di rumah, Zuko udah ada di rumahnya. Karena hutang yang gak dibayar, Zuko berencana mengambil barang berharga yang bisa dia ambil di rumah. Vincent gak mau kalau barang-barang istrinya diambil, jadi dia mau mengambil jalan kekerasan. Namun belum juga mulai, Vincent tiba-tiba jatuh dan pingsan. Zuko pun panik dan lebih memilih untuk meninggalkan rumah Vincent. Di siang itu, Vincent harusnya menjemput Oliver. Karena nggak kunjung datang, Oliver pulang sendiri. Untungnya dia mengecek keadaan Vincent setelah sampai ke sana, dan di sanalah dia menemukan Vincent tergeletak di lantai. Singkat cerita, Vincent dibawa ke rumah sakit dan Maggie melakukan pemeriksaan CT scan untuk mengetahui apa yang terjadi pada Vincent. Ternyata Vincent mengalami stroke dan harus menjalani terapi untuk memulihkan tubuhnya. Sementara itu di hari lain, Gerati memberikan pelajaran pada anak muridnya tentang Saint atau orang suci, di mana para muridnya itu disuruh mempresentasikan orang suci favorit mereka termasuk Oliver. Setelahnya, Gerati memberikan tugas untuk meneliti seseorang yang anak muridnya kenal dan menentukan apakah mereka punya kualifikasi yang cocok untuk disebut sebagai orang suci atau Saint. Ketika Oliver pulang ke rumah, dia bertemu dengan Daka yang mencari Vincent. Daka pun diberitahu kalau Vincent terkena stroke. Jadi mereka pun kemudian menjenguk Vincent di rumah sakit yang kala itu sedang menjalani sesi terapi verbal. Vincent kesal dengan dirinya sendiri yang gak bisa ngomong dengan normal. Karena keadaan makin runyam, Maggie pun menyuruh Oliver dan Daka untuk keluar. Selagi Vincent dirawat di rumah sakit, baik Oliver dan Maggie membantu sesi terapinya Vincent. Bahkan Oliver dan Daka juga membantu membersihkan rumah Vincent yang berantakan banget, sehingga nanti ketika Vincent keluar dari rumah sakit, dia bisa senang dengan keadaan rumah yang bersih. Semakin hari, keadaan Vincent makin membaik dengan terapi yang dia jalani, dan juga Oliver yang selalu datang menghiburnya. Singkat cerita, Vincent pun pulang ke rumahnya. Dia kaget ketika melihat kondisi rumahnya yang rapi dan bersih. Sebagai teman, Daka pun mau merawat Vincent, tentunya dengan bayaran $15 per jam seperti ketika Vincent menjaga Oliver. Mau gak mau, Vincent pun setuju. Di tempat yang lain, persidangan hak asuh atas Oliver pun dimulai. Sayangnya pengacara David sangat bagus dalam mengumpulkan fakta seperti Oliver yang dijaga oleh Vincent yang sering mengajak Oliver ke bar dan pacuan kuda, bahkan sering bergaul dengan Daka, yang Maggie juga baru tahu kalau Daka ternyata adalah seorang PSK. Karena hal tersebut, Maggie pun jadi kalah sidang
dan harus membagi hak asuh Oliver dengan David. Maggie pun mendatangi Vincent dan marah-marah. Karena hal tersebut, Vincent tetaplah Vincent. Bukannya minta maaf, dia malah menyalahkan Maggie. Kenapa Maggie mau membiarkan Oliver bergaul dengan orang seperti dirinya. Semenjak meninggalkan rumah sakit, Vincent mendapati banyak surat dan juga pesan di teleponnya. Vincent kaget karena mendengarkan pesan dari Anna yang meninggalkan pesan hingga 7 kali. Anna mengabari kalau Sandy udah meninggal dunia. Jadi keesokan harinya, Vincent pun pergi ke sana untuk bertemu dengan Shirley. Vincent diberikan sebuah kotak yang isinya adalah abu dari Sandy. Karena seminggu nggak ada kabar, mereka pun terpaksa mengkremasi Sandy atas arahan dari Vincent jika Sandy suatu hari meninggal dunia. Sementara itu Maggie nggak cuma harus membagi hak asuh, tapi pengadilan juga menyuruhnya memperkerjakan babysitter yang jelas. Karenanya, seorang perempuan bernama Amelda pun diperkerjakan David untuk menjaga Oliver. Ketika pulang, Oliver menyempatkan menjenguk Vincent yang lagi sedih di belakang rumahnya. Oliver turut berduka cita atas kematian Sandy. Vincent pun menyuruh Oliver untuk cari kehidupan lain dan berhenti mengurusinya. Oliver pun sedih karena Vincent terlihat putus asa. Oliver yakin Vincent bukan cuma pria tua pemabuk yang kasar, namun Vincent tetap menyuruh Oliver pergi dan berhenti mengurusinya lagi. Untuk move on dari semua ini, Vincent pun membuang apapun yang berhubungan dengan istrinya. Dia juga membuang semua barang-barangnya yang ada di kamar ke tempat sampah. Pada waktu itu, Oliver melihatnya dan memutuskan untuk mengambil kembali barang-barang yang dibuang oleh Vincent. Di sekolah, Jeraty mengingatkan tugas tentang Saint Among Us atau mencari orang suci di sekitar mereka. Sepulang sekolah dengan ditemani oleh Robert, Oliver mulai melakukan riset. Dia memutuskan untuk memilih Vincent sebagai saint. Pertama-tama, Oliver bertanya pada orang di bar tentang kiprah Vincent ketika dulu mengikuti perang Vietnam. Ternyata, Vincent adalah sersan major yang terkenal. Oliver juga pergi menemui Anna untuk bertanya tentang kebiasaan Vincent ketika mengunjungi istrinya. Oliver juga menanyai Daka karena Daka adalah salah satu teman terdekatnya Vincent. Singkatnya 2 minggu pun berlalu. Hari itu, tugas Saint Among Us akan dibacakan di atas panggung di sekolah, dan Oliver siap untuk itu. Bahkan Maggie pun sengaja mengambil cuti untuk hadir. Sementara itu, Daka bertugas mengajak Vincent untuk hadir di sana. Daka berpura-pura minta ditemani ke rumah sakit. Padahal, dia membawa Vincent untuk menonton Oliver yang membacakan tugasnya di depan umum. Singkatnya, tibalah giliran Oliver. Pada gilirannya itu, Oliver menyampaikan bahwa orang suci bukanlah orang alim. Dia bisa juga seorang manusia yang dihormati atas komitmen dan dedikasinya pada manusia lain. Mungkin sebagian orang, Vincent tidaklah pantas disebut saint atau orang suci, karena dia terlihat sebagai pria tua yang pemabuk, perokok berat, ngomongnya ketus dan kasar, suka bohong, dan juga suka berjudi. Tapi jika menggali lebih dalam tentang sosok Vincent, kita akan menemukan sesuatu dalam diri Vincent, kata Oliver. Oliver pun memperkenalkan Vincent di hadapan orang banyak. Vincent adalah anak yang tumbuh miskin di jalanan dan belajar semua hal yang harusnya nggak dilakukan anak-anak, yaitu berkelahi, berkata kasar, dan berjudi. Di tahun 1965, Vincent juga bergabung sebagai angkatan darat untuk ikut perang Vietnam. Dia berhasil menyelamatkan 2 rekannya ketika dikepung oleh 2.000 orang tentara musuh, hingga dianugerahi bintang perunggu karena keberaniannya. Oliver juga menceritakan gimana Vincent bersedia mengasuhnya ketika ibunya dan dia baru pindah rumah. Walaupun Vincent gak mau, tapi Vincent tetap melakukannya karena itulah yang orang suci lakukan. Oliver juga menceritakan gimana Vincent selalu mencucikan pakaian kotor istrinya selama 8 tahun sejak istrinya gak bisa mengingat dirinya lagi. Karena orang-orang suci gak pernah menyerah. Oliver juga mengatakan Vincent mengajarinya berkelahi karena Oliver harus berani berjuang untuk dirinya sendiri dan orang lain supaya mereka bisa didengar. Oliver juga belak-belakan diajak ke pacuan kuda dan berjudi karena menurutnya Vincent mengajarkan tentang resiko dan kebangkrutan, karena dalam hidup kemungkinan apapun bisa terjadi. Vincent juga rela berkorban ketika dia cuma makan ikan kaleng sedangkan kucingnya di rumah makan ikan segar. Vincent pun dipanggil ke atas panggung untuk diserahkan medali sainthood oleh Oliver. Yes, Mr. Vincent McKenna is flawed. Because after all, saints are human beings. Courage, sacrifice, compassion, humanity. These are the markings of a saint. And with that, I'd like to present my friend and babysitter, Mr. Vincent McKenna, for sainthood.
Di hari yang lain, mereka semua pun ke rumah sakit karena Daka melahirkan anak perempuan. Kehidupan Vincent pun setelahnya ditemani oleh Maggie, Oliver, Daka, dan anak bayinya. Bahkan Robert juga sering berkunjung untuk makan bersama atau merayakan sesuatu. Film pun selesai. Film ini ngajarin kita bahwa meskipun seseorang punya kebiasaan buruk dan sikap yang kasar, dia juga bisa menunjukkan kebaikan dan ketulusan dalam perlakuannya terhadap orang lain. Ini mengingatkan kita bahwa nggak peduli seberapa kompleks atau berantakan kehidupan seseorang, pasti ada ruang untuk kebaikan dan empati di dalam dirinya. Persahabatan antara Vincent dan Oliver menunjukkan bahwa kebersamaan dan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup bisa datang dari orang-orang yang berbeda usia atau latar belakang. Pertukaran pengalaman dan pembelajaran antara generasi bisa berharga dan membantu kita tumbuh sebagai individu. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.